Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat project mengenai pemrograman visual menggunakan bahasa Java. Di sini kita akan membuat sedikit aplikasi yang nanti akan nyambungnya dengan database. Pertama kali kita buka dulu Netsbean-nya, ya. Netsbean-nya. Di sini udah saya buka. Terus kita buat new project ini. Kita buat project dengan klik ini. Langsung di sini terus next ya, next, dan kita kasih nama project name-nya, lalu finish. Cuman di sini saya udah banyak banget project, mungkin saya akan menggunakan project ini yang udah saya buat. Terus di sini setelah buat project kayak gini, kita klik JFrame. Nah, di sini saya pengen buat data aja karena untuk awal bebas loh ya. Data di sini, lalu finish. Di sini saya menggunakan 3 label. Yang pertama label untuk namanya, yang kedua untuk name, yang ketiga untuk namanya, nama dan tentunya. Terus saya juga pakai text file 2 ya, untuk yang pertama dan yang kedua. Dan yang terakhirnya saya juga pakai tombol bottom. Di sini saya menggunakan bottom yang pertama dan bottom yang kedua. Di sini nanti setelah ini kita ubah dulu ininya, semuanya kita ubah dulu dalam bentuk tunggu ya, name nama, simpan keluar, belajar database. Di sini belajar database, kita tulis belajar database. Di sini name, lalu di sini nama. Di sini bisa kita kosongkan. Ini pun yang ini pun sama, text field yang kedua kita kosongkan aja. Nah, lalu kita ubah agak sedikit panjang ya untuk memuat karakternya nanti. Ini juga yang di name-nya agak kita buka sedikit. Terus untuk bottom-nya sama juga, kita akan rapikan. Nah, ini ya, untuk bottom-nya kita pindahkan sedikit. Nah, di sini kita ubah juga ada teks. Di sini tombol simpan, dan ini tombol clear atau hapus ya. Hapus aja deh ya, saya tulis di sini. Nah, jadi setelah tadi ini semua udah siap kita ubah kan nama-namanya. Terus sekarang kita ubah ininya, nama di labelnya ini. Variabel name-nya itu di sini saya ganti txt name. Lalu di sini saya ubah juga dengan variabel name-nya saya ubah di txt nama. Oke, setelah itu di bottom juga saya ubah dengan variabel namanya yaitu cmd simpan, dan yang satunya lagi
dan yang terakhir kita ubah juga jadi CMD clear ya, atau hapus. Setelah semuanya, kita di sini karena kita ingin menyambungkan dengan database, di sini kita bisa lihat di sebelumnya ini udah kita ubah ya, nama variabel name-nya. Terus di sini kita klik di libraries, ada add library. Terus di sini kita pilih yang ada MySQL-nya. Nah, MySQL JDBC driver. Kita add library dan tara, muncul di sini ya. Muncul setelah kita tambahkan MySQL JDBC driver ini. Di sini kita akan membuat sebuah kelas. Di sini aja ya, kita akan membuat sebuah kelas untuk mengkoneksikannya. Koneksi, jadi saya tulis saja koneksi di sini ya, koneksi. Oke, setelah itu kita ketikkan sintak. Ini mungkin sintaknya agak banyak ya, tapi nggak apa-apa, kita ketikkan sedikit-sedikit dulu. Kita buat konstruktornya dulu, public. Konstruktor itu nama metode ya, yang sama dengan nama kelas. Jadi public koneksi dia, yang kayak kita panggil public koneksi. Buka kurung, enter. Udah konektornya udah kita buat. Apa nih? Terus kita konstruktornya ya. Terus kita bikin metode untuk koneksinya, yaitu public kadang muncul lah, tunggu ya. Public yang di sini banyak loh. Kita ketikkan dulu aja public. Connection, nah ini. Salah ya, kita nggak pakai connection yang ini, Java yang kita pakai. Jadi connectionnya yang Java SQL ini. Jadi otomatis import Java nya nih terbuat sendiri ya. Connection, oke, connect. Coba ya, kita klik ini. Connect, buka kurung, Jadi kita lanjut ya. Tadi setelah kita buat sintak yang pertama ini, kita ulangin lagi ya. Tadi mungkin karena kepotong, jadi kita ulangin lagi yang pertama ini untuk ini konstruktornya. Terus kita buat di sini untuk metode koneksinya. Terus di sini tuh set nilai koneksi nolnya.
Terus di sini kita berikan nilai. Nah, ini kita berikan nilai untuk connect ke database-nya. Nah, ini 1 2 3 yang string-string ini. Lalu dan yang terakhir yang paling penting adalah sintak. Ini yang paling penting adalah sintak ini. Setelah ini coding Java nih. Nah, di sini di kelas ini adalah coding untuk melakukan koneksi di sini ya. Jadi kalau waktu sebenarnya tadi banyak error, tapi alasannya kenapa dia waktu kita mengetikkan ini nanti bakal muncul errornya, tapi kita bisa lihat di sini ada solusinya. Nanti kalian bakal dikasih solusi untuk membuat sebuah import kayak gini. Dia otomatis dari bahasa Java ini bakal import sendiri seperti ini ya. Terus setelah ini udah siap, kita udah siap berarti di sini ya. Terus kita lanjut ke buat database di MySQL. Di sini kita lanjut aja ya, biar agak cepet. Kita buka SAMPP-nya, kita aktifkan dulu, dan jangan lupa web browser-nya kita buka juga. Maaf ya agak lama. Tunggu ya. Di sini udah aku buka juga SAMPP-nya. Di sini kita aktifkan, kita start untuk masuk ke localhost. Oke, di sini kita ketikkan localhost SAMPP ya. Localhost admin. Setelah itu kita akan masuk di sini. Di sini kita buat database-nya DB Visual ada. Nih, new data. Ini yang tadi kita buat loh. Oh, ini sebelumnya saya udah pernah buat juga ya project seperti ini. Jadi mungkin di sini ada gimana ya? Ada datanya juga, tapi nggak apa-apa lah. Di sini ada NIM, dan langsung nyambung lah berarti ya. Dia harusnya langsung nyambung. Dan di sini ada NIM. Coba kita lihat dulu strukturnya. Kita pokoknya bikin database dengan 2 field, NIM dan nama. Nah, seperti ini ya. DB Visual data ya, udah siap. Berarti langkah selanjutnya kita buat fungsi class main. Ini udah kita buat berarti ya. Nah, ini sebelumnya udah saya pernah buat. Mungkin di sini akan kita skip soalnya itu nggak terlalu susah ya di bagian itu. Dan di sini kita akan buat fungsi main di project kita ini. Wah, kita buka dulu sistem tadi ya kan. Terus di sini kita new. Oke, di sini klik kanan, kita buat mainnya in class. Fokus dulu, ini boleh ya. Di sini saya ketikkan main aja tulis ya, biar itu main. Udah finish. Oke, di sini package-nya udah.
Di sini kita tambahkan sintak koneksi ya, koneksinya yang tadi sama kelasnya. KO sama dengan new koneksi ya. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di koneksinya ini pada ini ya. Nah, pada konstruktornya. Tahu bagian konstruktornya harus kita isi bagian kurungnya ya. Nah, di bagian ini berarti di dalam kurung ini konstruktornya. Di sini kita isikan sistem out print LAN, koneksi, connect kita sambungin dengan tadi ya. Koneksi, plus on. Setelah ini kita bisa coba run. Kita lihat ya outputnya, window output. Dan setelah kita run, ini hasilnya. Tadi kan kita buat di situ ada kelas main dan kelas data kan. Nah, dan ini muncul di sini. Nanti untuk runnya nanti ya, kita siapin dulu sintaknya di video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, setelah itu kita sebelumnya kan kita telah mengetikkan ini. Nah, ini tuh untuk memberi query SQL-nya di sini. Di string query, terus insert ini untuk sintak SQL-nya ya. Insert, ini fill-nya, dan ini kita buat untuk memanggil objek prepart ini. Setelah itu kita ambil inputannya dari ini, lalu kita beri query untuk input datanya, dan ini pilihan jika input sukses atau tidak. Input dapat disimpan dan gagal melakukan penyimpanan. Oke, setelah itu bisa kita coba run di sini. Nah, di sini mungkin udah terus save 2 kali, terus nama Diva, simpan. Inputan telah dapat disimpan nih. Terus kita cek di database-nya. Oke, kita lihat dulu, cek dulu database.
Oke, di sini kita panggil localhost php-admin seperti kemarin, terus kita seperti sebelumnya, terus kita buka database DB Visual, terus data, dan di sini kita bisa lihat browse. Nah, ini Mustadifa ini nimnya ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke tampil data ya. Di sini untuk tampil data kita harus membuat form dulu. Kita keluarkan, kita kembali aja ya. Kita kita bikin form di datanya di sini menggunakan tabel. Di data, design, kita buatkan tabel di sini. Ya, nah setelah itu kita berikan variabel global di short kodenya. Di sini kita bisa buka, di sini aja kita simpan. Di variabel global di sini aja. Di sini kita ketik default untuk defaultnya aja, default tabel model ya. Model TB. Nah, kita ikut ini ya. Baiklah, setelah itu kita sebelumnya kan kita telah mengetikkan ini. Nah, ini tuh untuk memberi query SQL-nya di sini. Di string query, terus insert ini untuk syntax SQL-nya ya. Insert, ini fill-nya, dan ini kita buat untuk memanggil objek prepart ini. Setelah itu kita ambil inputannya dari ini, lalu kita beri query untuk input datanya, dan ini pilihan jika input sukses atau tidak. Input dapat disimpan dan gagal melakukan penyimpanan. Oke, setelah itu bisa kita coba run di sini. Nah, di sini mungkin udah tersave 2 kali, terus nama Mustadifa, simpan. Inputan telah dapat disimpan nih. Terus kita cek di database-nya. Oke, kita lihat dulu, cek dulu database.
Oke, di sini kita panggil localhost php-admin seperti kemarin, terus kita seperti sebelumnya, terus kita buka database DB visual, terus data, dan di sini kita bisa lihat browse. Nah, ini Mustadifa, ini minnya ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke tampil data ya. Di sini untuk tampil data kita harus membuat form dulu. Kita keluarkan, kita kembali aja ya. Tunggu. Kita bikin form di datanya di sini menggunakan tabel. Di data assign, kita buatkan tabel di sini. Ya, nah setelah itu kita berikan variabel global di short kodenya. Di sini kita bisa buka, di sini aja kita simpan. Di variabel global di sini aja. Di sini kita ketik default. Itu kita defaultnya aja, default tabel model ya. Model TV. Nah, kita ikut ini ya.